Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 25 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di Aftok edisi 24 Juli kemarin. Ada mungkin sekitar 7 atau 8 saham yang masuk di kolom komentar ini. Nanti kita akan bahas sesuai dengan permintaan ya tentunya. Yang kita bahas di Aftok ini adalah saham yang diminta oleh penonton, bukan dari kami ya. Jadi kita ditanya ya, kemudian kita jawab gitu. Dan tentunya dalam bertanya harus jelas juga ya. Apabila mungkin saya anggap tidak jelas, silahkan direvisi di Aftok selanjutnya. Baik, seperti itu aturan di Aftok. Anda boleh bertanya, boleh berkonsultasi ya, tapi itu tadi aturannya. Kita mulai. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun ya, belum perlu kita update ya, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Aftok kemarin malam, beberapa Aftok sebelumnya, minggu lalu di Stockholm, yang mungkin Anda sudah ketahui ya. Bagi yang belum mengetahui bagaimana, silahkan baca Stockholm edisi minggu ini ataupun minggu yang lalu di edisi 14 Juli sudah kami sampaikan potensi IHSG adalah wave kedua turun. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja agar tidak terlalu panjang. Mohon dianalisa terkait trading plan MBMA. Berapa potensi penurunannya? Apakah menarik masuk entry point yang memungkinkan? Terima kasih banyak. Semoga sukses. Terima kasih. Oke, MBMA kita lihat dulu potensi teknikal jangka pendeknya. Baik, kita coba bersihkan dulu. Jadi terakhir ya, dia coba untuk naik di atas MA60, namun seperti yang kita lihat ini, harga cenderung sekarang ini ke konsolidasi menyempit. Ya, seperti apa penyempitannya kita lihat. Nah, di sini kita nanti bisa lihat apakah MBMA ini menarik untuk kita beli untuk swing trade atau tidak. Terakhir dia juga membentuk sebuah lower high. Ya, jadi seperti ini penyempitannya ya. Jadi ruang gerak naik sementara ini dibatasi oleh tren turun atau upper line kecenderungan menyempit ini. So, mari kita lihat berapa persen potensi upside-nya dulu. Ya. Jika besok sampai dengan 31 Juli sampai akhir bulan MBMA naik, potensi upside-nya sekitar 7,6% ya, 7% aja lah ya, karena ada fee dan sebagainya. Ya. Jadi menarik nggak? Buat kami tentunya tidak menarik. Ya. Karena di private trading room itu harus ada TP 1 di atas 5% dan harus ada TP kedua di atas 10%. Apabila saham yang kita analisa ini tidak lebih dari tidak memenuhi syarat target profit tersebut, ya kita cari yang lainnya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau mungkin Anda menghendaki upside sebesar 7%, bisa beli di mungkin di sekarang ini dia mencoba untuk menguji support baseline ya 590 sampai dengan 575 ini. Ada bisa stop loss di 570 ke bawah. Artinya kalau dia turun ke bawah 570, potensinya adalah kembali melanjutkan downtrend yang ini ya, downtrend yang berjalan sejak IPO. Gitu ya. Jadi proteksinya juga mungkin relatif kecil, 3%. Mungkin kurang dari 5%. Apalagi kalau Anda bisa dapat di 580. Kalau Anda dapat di 5890, 585 mungkin upside-nya sedikit lebih besar, tetapi masih di bawah 5%, di bawah 10%. Ya, sekali lagi tergantung Anda mau
seperti apa ya. Dan kita harus tahu juga indikatornya seperti ini ya, dead cross. Nah, kapan saham ini kami anggap menarik, lebih menarik? Apakah harus turun ke bawah baseline dulu atau breakout? Kedua-duanya mungkin bisa menjadi lebih menarik jika dia turun, misalkan dia turun ke 555, 555, atau lebih baik lagi kalau dia sampai turun ke 400 atau 510. Sehingga nanti potensi swingnya seharusnya, logikanya harusnya lebih menarik. Ya, katakanlah kita mengincar EMA 60 aja, itu sekitar di harga 600 ya. Itu di atas 20% bisa kita dapatkan. Nah, itu satu. Kedua, jika breakout di atas 645 lah ya, itu upside-nya menjadi ke 725, yaitu sekitar 13% ya, atau bahkan bisa diekstensi sampai dengan 45% ke 900 ini. Kenapa begitu? Ya, kita bisa tarik ini ya, gitu. Nah, ini ekstensinya bisa sampai dengan 840, 31%, bahkan ini bisa kedua kali, ekstensi kedua kali itu 42%. Sehingga yang kami lakukan jika melihat saham seperti MBMA, kondisi teknikalnya seperti ini, di private trading room ya, di swing trading, strategi swing trading yang kita lakukan adalah wait and see ya, sampai dengan terpenuhinya syarat-syarat tadi, syarat-syarat baik itu syarat upside maupun juga risk yang bisa kita toleransi, masuk ke toleransi kita ya. Demikian. Bagi Pak Yev, izin bertanya untuk saham GJTL besok tanggal 26 Juli pembagian dividen, apakah pembagian dividen tersebut mempengaruhi harga saham dan target buy on support jangka menengah di harga berapa? Tentu kita akan lihat historical ya, biasanya turun di X date ya. Nah, ini kan sudah ya, jadi yang berdampak pada harga sahamnya itu ketika X date-nya ini turun ya. Ketika X date turun tanggal 5 Juli dia turun dari. Nah, ketika pembagian dividen saat pembayaran saya rasa tidak ada dampaknya. Ya. Nah, untuk strategi jangka menengah uptrend ya, tidak uptrend atau tidak ya, kita akan lihat ini. Nah, jika terjadi penurunan secara teknikal ke bawah 1080 itu akan semakin menarik ya. Semakin menarik sampai dengan 1015. Ini adalah support konsolidasi jangka pendek. Jadi di dalam tren naik ataupun tren turun, oke, ada yang namanya koreksi. Koreksi yang berlawanan atau searah atau mendatar. Bisa searah, itu bisa dia naik tetapi sedikit melambat penaikannya, akselerasinya menurun atau melambat trennya, bisa dikatakan seperti itu, ke arah konsolidasi tetapi masih membentuk sebuah higher high dan lower high gitu ya. Nah, kalau saham GJTL ini adalah konsolidasi mendatar sejak 2024 Januari ini, tetapi jangka menengahnya masih uptrend ya. Uptrendnya ini dimulai pada Mei 2023 dan ini belum terakselerasi ya tren naiknya ini. Jadi saya rasa ya kemungkinan setelah konsolidasi ini baru akan terjadi akselerasi ya. Akselerasi ini dengan catatan tidak turun lebih dari 1000 ke bawah ya, di bawah 1000 ya. Atau kita bisa tarik trendline seperti ini. Ini trendline-nya ini lagi-lagi ya, trendline ini sifatnya adalah dinamis. Jadi semakin hari semakin. Jadi kalau dia katakanlah jatuh ke bawah EMA 60, masih uptrend enggak? Uptrend, masih uptrend. Ya, di berapakah gitu ya? Misalkan di 935 itu bagus lagi. Bagus lagi kenapa? Karena dia risk terhadap trennya itu semakin kecil. Ya toh? Semakin dekat dengan support trendline, ya semakin kecil risknya. Gitu. Risk yang bisa kita proteksi ya, bukan kita diemin. Kalau kita diemin jadi besar ya, semua saham seperti itu. Kalau kita mengabaikan yang namanya protection, baik itu cut profit ataupun cut loss ya, loss yang seharusnya minim jadi maksimal.
Ya, seperti itu. Dalam trading seperti itu ya. Baik, cukup. Ini sedikit edukasi juga ya, supaya kita bisa selain membahas saham juga Bapak Ibu sedikit mendapatkan ya sedikit saja tambahan-tambahan untuk mungkin bisa meningkatkan intuisi, dan juga ya saya harapkan bisa meningkatkan kualitas dari sebuah transaksi gitu ya, transaksi ke depan gitu ya. Itu yang selalu kita harapkan ya, dan kualitas itu tidak selalu profit terus ya, tidak, tetapi kita bisa meminimal risiko lebih baik, bisa memanage risiko lebih baik. Itu juga salah satu progres positif ya. Jangan dianggap yang profit terus, nggak mungkin ya, pasti ada yang namanya kita misalkan trading harus cut loss dan sebagainya. Nah, itulah yang kita harapkan di F-Talk ini ya, bisa terdeliver ya kualitas-kualitas yang bisa ditingkatkan di situ. Ya, gitu kira-kira untuk gaya tunggal ya. Kita lanjut. Mohon penjelasan mengenai BBRI untuk trading, berapa target entry berikutnya. Pada penjelasan mengenai BBRI 23 Juni prediksi BBRI turun 3.700 saat membentuk wave berikutnya, tapi saat perjalanan ISG prediksi ISG tidak akan turun lebih rendah dari bulan Juni. Kok bisa berbeda ya Pak antara ISG dan BBRI, padahal BBRI harusnya kan erat kaitannya dengan ISG. Mohon penjelasan. Wow, berarti mencoba untuk mengkorelasikan BRI dengan ISG gitu ya. Oke, kita coba melakukan studi komparatif chart. Bisa ya kan, kita bisa melakukan itu ya kan, sangat mudah sekarang ini dengan trading view. Nah, kita lihat di sini, kita coba, nah ini ya, apakah sama pergerakan BRI dengan ISG ya. Nah, bisa dilihat nih, BRI akselerasi naik di Juli 2021, sedangkan ISG konsolidasi sejak April 2022. Oke. Nih ya. Jadi ISG konsolidasi ya, sedangkan BRI malah mengalami kenaikan, sehingga ya terjadi perbedaan kondisi teknikal. Kita perjelas saja ya kan? Ya. Sama-sama jatuh di 2020, kemudian dia spike, naik, recover di bulan Februari. ISG recover di April 2022 ya. Nah, ini 2021 BRI lebih dulu naiknya. Sedangkan ISG sudah naik tetapi baru benar-benar recover pada 2022 ya gitu. Kemudian BRI all time high, ISG belum all time high. Konsolidasi ini ya. Ini konsolidasi ya kan? Ini ISG ya, yang lain, yang candle ini adalah BRI. Lah kok bisa terjadi perbedaan? Lah kan ISG kan tidak hanya dibentuk oleh BRI, Pak. Ada brand yang big caps, ada BCA, ada Telkom, ada Astra, apalagi banyak, silahkan cari ya kan. Gitu loh. Oke. Itu untuk menjelaskan ya, sebenarnya semua saham itu adalah bagian dari ISG ya. Ini nih mungkin buat yang baru-baru ya. Jadi ISG itu naik dan turunnya itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu saham aja. Makanya saya bilang, ketika ISG turun, tidak semua saham turun, ada yang naik juga. Ketika ISG naik, tidak semua saham naik, ada yang turun juga. Gitu loh. Jadi hasil keseluruhan itu menjadilah pergerakan ISG ya. Gitu, tentu saja ada pembobotan yang semakin besar, semakin dampaknya semakin besar juga ke indeks. Gitu loh. Oke.
Apakah kita perlu memusingkan itu? Nggak perlu memusingkan. Fokus aja ke sahamnya, ya. Terkait ISG itu kalau saya menggunakan itu untuk menerapkannya di strategi portofolio. Gitu. Misalkan kita kasih contoh, ketika ISG itu sudah cukup jenuh kenaikannya, ya, berarti kan saham-saham yang memiliki korelasi yang erat dengan indeks, ya, memiliki kondisi yang kurang lebih, tidak bilang sama ya, kurang lebih sama, sehingga kita perlu merotasi kita punya portfolio, ya, ke aset-aset atau ke saham-saham yang kontras dengan indeks, sehingga performance kita bisa seperti ini, Pak. Nah, lihat ya, ini kinerja ISG yang warna merah, ini private trading room ya, itu saja ini sangat intensitasnya sangat tinggi, cepat perubahannya, besok jual ini beli ini gitu. Nah, sehingga ya sangat berbeda. Nah, ini peer yang investing sama nggak? Beda ya, karena kita aktif ya merotasi sesuai dengan kondisi yang ada di market. Jadi itulah kenapa kita perlu yang namanya analisa ISG supaya tahu ya apa yang ada di market ini sekarang ini seperti apa dan harus ngapain ya. Gitu. Dulu waktu awal banget 2017 ngapain sih prediksi ISG, orang kita nggak trading ISG loh. Kita menganalisa ISG itu tujuannya adalah untuk memetakan kondisi market itu sekarang ini seperti apa gitu loh. Lalu barulah kita fokuskan ke saham-saham yang merefleksikan kondisi ISG. Kondisi ISG bullish, kita cari saham-saham yang kira-kira akan lebih bullish daripada ISG, misalkan seperti itu, sehingga kinerja kita ya bisa sangat jauh dibandingkan ISG. Sebenarnya nggak bisa di-compare juga ya, karena ya kita kan megang saham paling 8 sampai dengan paling maksimal 15 saham ya kan, sedangkan ISG sendiri terdiri dari 800-an ya kalau nggak salah sekarang ya, saya juga nggak hafal, 800-an saham ya. Tetapi kan ISG itu mewakili kinerja rata-rata gitu, dianggap seperti itu sebagai benchmark ya, nggak tahu gimana, tapi yang jelas kita selalu mengcompare-nya dengan kondisi indeks. Artinya kita seberapa besar kita bisa mampu memaksimalkan apa yang kondisi market ya. Nah, ini peers ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana kinerjanya. Oh, ini chartnya ini bentuknya dari mana? Nah, ya nanya ini contoh kinerjanya seperti apa. Anda bisa lihat semua nih ya. Di sini 2023, 2022 semua ada. Oke. Jadi itulah kenapa BRI kok bisa beda kondisinya. Misalkan memang BRI ini kinerjanya jelek, sedangkan saham-saham big caps yang lain lebih baik, ya bisa aja berlawanan dengan indeks, bisa ya. Contohnya apa? Misalkan Unilever, misalkan dulu HM Sampurna dulu ya sangat-sangat big, sangat-sangat besar impactnya ke market gitu ya. Bumi di 2012-2013 ya, kalau Anda mungkin sudah di market di 2012-2013, Bumi itu adalah saham big caps ya. Tetapi sekarang kan sudah berubah. Makanya ya nggak selalu BRI sama dengan indeks, nggak selalu. Kadang bisa berbeda. Mungkin BRI lebih naik lebih tinggi, atau mungkin nanti bisa dia turun sedangkan indeks nggak turun. Gitu loh. Gitu ya. Ini tanya juga target entry berikutnya. Tergantung ya. Ini BRI kemarin naik sempat ke berapa? Kalau trading ya. Kita sian dulu. Target naik di 4.900. Ini sepertinya tepat di target kami di PTR. Ya, kita juga trading, kita beli di 4.300 ya. Ya. Kita juga trading, Pak, walaupun kita memprediksi BRI ini turun dan sebagainya ya. Kalau ada potensi swing kita tetap trading, ya. Ini targetnya 4970 ya. Ini target kedua, itu target maksimal. Apakah itu tercapai? Ya Anda lihat sendiri. Ini kita beli tanggal
Juni 25 atau tanggal 25 Juni ya. Jadi kita beli di sini nih kira-kira nih ya. Nih. Oke. Ini loh ya. Nah, tanggal 25 Juni ya. Itu targetnya 4.970. Setelah tercapai ya, setelah tercapai ini tanggal 12 Juli atau mungkin 2 minggu setelah private trading room merekomendasikan, ya saat ini dia turun. Kalau mau entry bagaimana? Sebenarnya saham ini secara teknikal kemarin itu adalah target yang ya belum target optimal ya, itu ada 0,3 atau DCB kalau orang-orang biasanya menyebutnya. Target pullback DCB 0,38 ya, kebetulan memang target kita di situ 4970 sesuai yang apa yang Anda lihat ini di private trading room, ini real ya. Kita nggak cuma beli BRI ya, BNI juga targetnya 5.000, sekarang udah 5.000 ya gitu. Kalau mau entry lagi mungkin saya akan melihat saham ini berdasarkan swing terakhir di 0,3 minimal di 4620, atau saya akan mungkin menunggu di 4.440. Trading ya, jangan pendek ya, ingat ya. Apakah nantinya BRI bisa turun ke bawah 4.000? Mungkin aja, kenapa tidak? Gitu. Sekali lagi saya bilang seperti itu, bukan saya kok nakut-nakutin buat yang punya modal 100, bukan, tetapi ini kan prediksi ya, bisa benar juga bisa salah ya. Bagaimana hasilnya ya bisa Anda nilai sendiri di kami seperti apa ya. Oke, cukup ya. Lanjut. Saham ASA, mohon maaf kalau tidak ada penjelasan tidak bisa dibahas ya, silahkan direvisi. Untuk apa analisa trading, investing, technical, fundamental silahkan. Analisa saham DSNG untuk invest. Oke, DSNG tadi belum bahas terkait CPO, kemarin kita sudah bahas juga. Ini saham apa sih gitu ya, harus tahu. Itu ini apa sih gitu ya, crude palm oil ya, dan kayu dia punya bisnis, tapi ya mungkin 90% revenue stream terbesarnya adalah palm oil. Di 2023 dia punya RI atau energi terbarukan ya, tetapi kalau bisa kita katakan saat ini siklus yang terjadi adalah belum bullish untuk palm oil. Sudah kami bahas kemarin. Jadi ketika kita mau berinvestasi komoditas, yang pertama kita lihat adalah komoditasnya sekarang siklusnya apa. Jika siklusnya sedang turun, ya kita skip dulu. Kalau siklusnya sudah mulai bullish, ikuti itu, kita harus pilih yang mana yang terbaik ya gitu. Nah ini masuk nggak kira-kira? Nah ini kita lihat dulu ya. Mungkin kita bisa lihat dari ini kinerjanya mungkin tidak peak performance-nya 2022 ya, karena CPO kan saat ini kan belum bullish. Di kuartal 1 kita lihat ini ada pemulihan ya, tapi mungkin tidak sebesar di 2022 ya gitu. Jadi saat ini mungkin saya rasa untuk saham seperti DSNG ini mungkin masih wait and see dulu kalau untuk investing, dan juga saham ini memang sedang konsolidasi. Harganya juga sudah relatif di harga yang relatif beresiko. Ini kita sudah bilang ini upside-nya adalah resist konsolidasi, itu 18% dari pembahasan terakhir ini. Dan sekarang ini dia sudah berada di 700, dekat dengan 700 yang target resist konsolidasi ya gitu. Oke, tolong bahas BRI Pak, target penurunan di price berapa tadi sudah ya. Apakah anjlok terus sampai 0 rupiah? Saham apa ini? Mohon analisa saham PBID untuk invest jangka panjang. Oke. Ya, saya anggap investasi ya, walaupun nulisnya kurang tepat. Kemarin saya dibilang kayak dosen galak gitu. Ya memang ini masalah uang, ini masalah investasi, ini nggak main-main ya. Kita harus benar dalam bertanya, karena ya bisa salah jawabannya gitu ya. Selalu saya tekankan seperti itu ke advisor kalau ada
konsultasi yang kurang tepat segera dikoreksi, minta penjelasan klarifikasi supaya apa jawaban kita nggak salah. Oke, ini masalah uang ya, ini nggak main-main di sini ya, serius ya. Kita selalu seperti itu sejak dulu ya, bukan berarti kok kita sok galak bagaimana, tapi ini memang masalah serius. Kalau kita mau di market itu benar-benar jadi, memang harus serius ya, nggak bisa main-main, nggak bisa celelean, nggak bisa lidah-liti, nggak bisa ya. Oke, untuk invest jangka panjang. Oke, untuk saat ini kita akan lihat dulu pertumbuhan dari tahun ke tahun ya. Pertumbuhannya ini relatif flat sebenarnya ya. Bisa lihat di sini ya, ini turun 2023, tapi ya memang segini-segini aja di rentang 3 sampai dengan 5T itu memang mentok di situ. Sebenarnya pertumbuhannya mentok di situ. Secara revenue, secara bottom line juga relatif flat. Jadi ini relatif tidak tumbuh sebenarnya, saya bilang ya. Oke, secara margin berapa persen dia punya margin? Nah, ini tipis-tipis ya. Gitu. Jadi ya nggak terlalu menarik buat kami gitu ya. Jadi memang ini mungkin ya tidak terlalu menarik dari sisi profitabilitas karena memang sangat tipis, dan di beberapa tahun dia drop ya di bawah 10%. Ya ini relatif cukup beresiko gitu ya. Kemudian memang dari secara bisnisnya memang seperti ini, tipis ya. Nah, kemarin kita bahas apa namanya, metode data ya, MTDL. Mungkin secara margin mungkin sama, hampir-hampir sama ya. Jadi tergantung selera. Tapi kalau dia punya historical memang tidak stabil, artinya tuh kalau misalkan tipis 2 sampai dengan 4% di situ aja itu bagus. Tapi kalau dia kadang 5, kadang 7, kemudian turun lagi 4, nah itu berarti manajemen kesulitan dalam hal memanage dan mempertahankan profitabilitas. Nah, itu salah satu tanda aja. Ya, banyak faktor tentunya, mungkin dia bisnisnya ada komoditis ya, kemudian mungkin dari sisi beban-beban yang banyak yang tidak terprediksi ya, susah untuk diprediksi, misalkan seperti beban di US dollar ya, currency dan sebagainya, itu ya itu akan terlihat ya, terefleksi dalam profitabilitas ya. Makanya ya beberapa perusahaan melakukan hedging dan sebagainya itu dalam hal bisa mempertahankan performance profitabilitas, marginnya supaya apa, stabil tanpa terpengaruh. Kan kalau kita lihat kurs misalkan ya setiap tahun naik, tapi saya nggak tahu ini bisnisnya apa, mungkin ada komoditasnya, mungkin nggak tahu juga, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas dari situ kita lihat marginnya tipis dan relatif tidak stabil ya. Oh, ini plastik ya, packaging. Oke, seperti itu. Jadi kalau Anda mungkin mengabaikan profitabilitas, tapi pertumbuhannya ini juga nggak terlalu bagus buat kami ya. Gitu. Terus dividennya bagaimana? Nah, dividennya ini lumayan bagus, lumayan ya, bisa dikatakan kita lihat dari sini dividennya ini naik gitu ya. Tapi terakhir dia cukup agresif ngasih dividen. Ini sinyal yang kurang bagus ya. Jadi kalau kita kurang terlalu suka dengan dividen yang payout rasionya di atas 50%, ya kita anggap itu mengindikasikan bahwa potensial growth-nya itu di masa yang akan datang bisa mengecil. Kenapa? Dia tidak mengalokasikan profitnya itu untuk pertumbuhan, tapi dibagi-bagikan dividen. Ya, kalau misalkan perusahaan itu memiliki plan untuk misalkan ekspansi dan sebagainya, ya paling tidak mereka akan mempertahankan payout ratio itu di bawah 50%. Ini bukan ilmu hafalan ya, tetapi kita bisa pelajari historicalnya seperti apa ya, gitu. Mungkin ini di dividen bisa, tetapi Anda harus hati-hati. Ini sahamnya juga nggak terlalu liquid ya. Ini oke, mungkin dalam jangka panjang teknikalnya ini bagus ya, naik ya, kemungkinan ini ke 500 ini memungkinkan, sangat memungkinkan
Apalagi kalau kinerjanya bagus 2024, bahkan ini bisa ke ekstensi di 640. Sekali lagi, ini jika kita mengabaikan profitabilitas. Bisa gitu. Oke. Mohon analisa PGO masih downtrend saat ini, belum cocok untuk trading. Maaf jika PGO sudah pernah dibahas sebelumnya. Oh, maksudnya tanya apakah PGO sekarang ini downtrend gitu ya. Uptrend ini ya, jangka panjangnya uptrend, tetapi untuk jangka pendeknya konsolidasi. Ya, konsolidasi dan rejection dari resistance ya, mungkin dia akan turun dulu. Kalau mau trading coba tunggu di middle area, di berapa middle area 0,5 1200 sampai dengan 1130. Nah, di situ nanti kalau dia sudah mulai ada potensi swing, Anda ikuti seperti ini ya, misalkan turun kemudian dia ada swing, Anda ikutin. Ya, seperti itu. Udah lepas ARB tapi Bang, apa ini maksudnya? Ini saham apa? Baik, seperti itu ya. Semoga yang saya bahas ini sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Namun apabila masih mungkin belum jelas, kurang jelas, Anda bisa bertanya lagi, bisa direvisi lagi. Silakan, apabila Anda member bisa konsultasi melalui chat di Telegram dengan advisor, member PTR, peers ataupun Bulls Hunter bisa konsultasi. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apa yang saya sampaikan di F-Talk, ingat ya, itu adalah prediksi dan opini, bisa benar dan bisa salah. Anda harus mengolahnya lagi, jangan ditelan mentah-mentah ya. Buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan disiplin. Itu saja pesan saya untuk F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.